Pernah gak sih kalian dengar kalimat kayak gini? Udah jangan nangis, kalau masih nangis nanti ibu tinggal loh. Atau kalau kamu gak mau bagi makanan ke dia, nanti gak ada yang mau temenin kamu. Atau juga kalau kamu belajarnya makin rajin, nanti ayah pasti makin sayang sama kamu. Nah, tanpa disadari, sejak kecil kita belajar bahwa untuk dicintai, kayaknya kita harus memenuhi sebuah syarat dulu ya. Kita belajar bahwa kasih sayang bisa hilang kalau kita melakukan kesalahan. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah mencintai hambanya dengan syarat apapun, termasuk kesempurnaan. Justru Allah mencintai hamba yang terus kembali meski penuh dengan kekurangan. Tapi karena pola itu sudah tertanam lama, kita tumbuh menjadi pribadi yang terus mengejar penerimaan. Sampai akhirnya kita lupa bagaimana caranya untuk menerima diri sendiri. Lalu gimana ya kalau kita nantinya nggak sembuh? Karena setiap harinya aja kita terus menghakimi diri kita sendiri. Nah, untuk menjawab hal itu, mari kita bahas satu hal penting dalam proses healing, yaitu self-acceptance. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Asmanadia. Saya kelas psikologi dakwah 7B, dan saya saat ini ingin mengajak kalian untuk belajar berdamai dengan diri sendiri melalui konsep self-acceptance dalam perspektif psikologi dan juga Islam. Dalam psikologi, self-acceptance adalah kemampuan menerima diri secara utuh, menerima apa yang kita miliki dan tidak dimiliki, menerima apa yang kita mampu dan belum mampu untuk dilakukan. Dan dalam Islam, konsep ini sangat dekat dengan sikap ridho terhadap diri dan juga takdir Allah, tanpa kehilangan ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Yang artinya, sejak awal Allah sudah menetapkan bahwa kita layak dan berharga, bahkan sebelum kita menjadi cukup menurut standar manusia. Self-acceptance bukan berarti berhenti bertumbuh, melainkan berhenti untuk membenci diri sendiri. Dalam Islam pun, menerima diri bukan berarti menoleransi kesalahan. Self-acceptance bukan alasan untuk bermalas-malasan, bukan pula untuk berkata, ya udahlah, aku emang kayak gini, atau ya udahlah, hidupku emang begini. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Artinya, kita tetap diminta untuk memperbaiki akhlak dan juga perilaku. Namun, perbaikan itu dilakukan dengan kasih, bukan dengan kebencian pada diri sendiri. Kita berubah karena kita cinta kepada Allah, bukan karena benci kepada diri sendiri. Tapi kenapa ya kita sulit untuk menerima diri sendiri? Karena sejak kecil, kita terbiasa untuk mencari validasi dari manusia lain. Kita takut ditolak, takut merasa tidak cukup, takut merasa tidak layak. Padahal dalam Islam, nilai seorang manusia itu tidak diukur dari rupa, harta, atau juga dengan prestasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat bagaimana hati dan juga amal kalian." Namun, karena standar manusia sudah terlanjur kita tanamkan, akhirnya kita tumbuh menjadi seorang yang perfeksionis. Kita ingin sempurna, dan padahal kesempurnaan aja hanya milik Allah. Saat kita lupa hal ini, kita menjadi mulai keras pada diri sendiri, dan semakin jauh dari rasa tenang. Dalam psikologi, kita mengenal sebagai self-awareness. Dalam Islam, kita mengenal sebagai muhasabah diri. Mengenali diri dengan jujur. Apa kekuatan kita, apa keterbatasan kita, apa luka dan emosi kita. Karena Allah tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk jujur dan terus berusaha.
Dan self-awareness tanpa self-acceptance hanya melahirkan rasa bersalah. Namun, ketika keduanya bersatu, kita belajar untuk melihat diri sendiri dengan penuh hikmah dan juga kelembutan. Di Islam, tidak pernah menyangkal adanya luka. Bahkan, para nabi pun pernah merasakan kesedihan, kehilangan, dan juga rasa sakit. Seperti Nabi Yakub yang menangis karena kehilangan Yusuf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jadi, luka itu bukan tanda lemahnya iman, tetapi bagian dari menjadi manusia. Self-acceptance berarti menerima bahwa kita pernah terluka, lalu menyerahkan luka itu kepada Allah, bukan terus memendamnya sendirian. Healing terjadi saat kita bisa berkata, aku pernah terluka dan Allah tahu itu. Dan kita bisa melihat tanda-tandanya dari keseharian kita. Contohnya, kita gagal, tapi nggak lagi merasa diri ini gagal sebagai manusia. Karena memang kita mewajarkan gagal itu bagian dari proses, dan itu hal yang normal. Yang kedua, kita menerima tubuh dan emosi, sambil tetap menjaga amanah Allah atas diri kita. Yang ketiga, kita menyadari bahwa kita nggak harus unggul kok di semua hal. Dan yang keempat, kita mulai menyadari bahwa pikiran negatif dan mengembalikannya pada husnuzon ke Allah itu adalah hal yang paling menenangkan. Dan yang kelima, mengingat luka masa lalu tanpa lagi tenggelam di dalamnya. Jadi, jika ini mulai muncul, itu tanda bahwa healing sedang berjalan. Nah teman-teman, self-acceptance itu bukan tentang menyerah, tetapi tentang berdamai dengan diri agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Karena bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita aja nggak pernah menerima atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah tidak menunggu kita untuk sempurna, tapi untuk mencintai kita. Allah menunggu kita kembali, maka izinkan diri kita sendiri untuk bertumbuh tanpa membenci diri kita sendiri. Karena menerima diri apa adanya juga merupakan bentuk syukur atas ciptaan Allah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pembahasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But don't worry what other people think. Be unique, be memorable, be confident, be proud, but mainly be you.